I mean, lasers? Really? To change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Halo semuanya, kembali lagi di channel Bank Story. Pada kesempatan kali ini gue bakal membahas sebuah alat yang konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Yang konon katanya alat ini tuh bisa memanipulasi cuaca. Jadi banyak sekali yang menyangkut pautkan alat-alat ini dengan Illuminati lah, terus sama Dajjal lah, katanya itu alat Dajjal di akhir zaman. Oke lah, dan banyak lagi teori-teori yang lainnya. Oke, sebelum ke cerita, jangan lupa like dan subscribe dan juga komen apabila ada cerita-cerita menarik yang ingin kita ceritakan. Langsung saja, ini dia ceritanya. Program penelitian aurora aktif frekuensi tinggi atau dalam bahasa Inggris High Frequency Active Auroral Research Program, disingkat HAARP, adalah program penelitian ionosfer yang didanai bersama-sama oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Nah, HAARP ini dirancang dan dibangun oleh by Advanced Technologies dan bertujuan untuk menganalisis ionosfer dan menyelidiki potensi pengembangan teknologi ionosfer baru untuk komunikasi radio dan pengintaian. Nah, program HAARP ini beroperasi di sebuah fasilitas subarktik besar bernama HAARP Research Station dan terletak di lahan milik Angkatan Udara, yaitu di wilayah Gakona, Alaska. Operasi HAARP Station ini dimulai pada tahun 90-an walaupun pembangunannya itu dimulai pada tahun 93 dan selesai pada tahun 97. Dan kontraktor utamanya adalah By System Advanced Technologies. Nah, per tahun 2008, HAARP telah menghabiskan sekitar 250 juta dolar dalam bentuk biaya pembangunan dan operasi yang berasal dari pajak dan dikabarkan dihentikan sementara pada Mei 2013. HAARP merupakan target para teoriwan konspirasi. Mereka mengklaim bahwa HAARP dapat memodifikasi cuaca, menonaktifkan satelit, dan melakukan pengendalian pikiran manusia, serta digunakan sebagai senjata melawan teroris. Sejumlah teoriwan konspirasi menuduh program ini sebagai penyebab gempa bumi, kekeringan, badai, dan banjir. Bahkan HAARP ini menduduki posisi 27 di daftar teori konspirasi terbesar sepanjang masa yang dikeluarkan oleh telegraph.co.uk. Salah satu yang paling terkenal adalah spekulasi dari ucapan yang dituturkan oleh fisikawan senior ternama, yaitu Profesor Michio Kaku. Saat diundang pada acara CBS This Morning pada tahun 2013, Profesor Michio Kaku menjelaskan banyak orang yang mengeluh soal cuaca tapi tidak menyadari apa yang bisa mereka perbuat dengan itu. Kami fisikawan menembakkan laser triliunan watt ke angkasa untuk merekayasa terjadinya awan-awan hujan. Kali ini kami menggunakan hukum-hukum fisika, bukan dengan mantra, ucap Profesor Michio Kaku. Ia kemudian menambahkan bahwa ilmuwan menggunakan laser triliunan watt untuk membantu agrikultur dengan merekayasa cuaca. Namun, ucapan profesor inilah yang membuat heboh dan menjadi teori konspirasi. Yaitu, dia berkata apa saja untuk kegiatan luar ruangan dan bahkan badai itu bisa dilakukan lewat modifikasi cuaca. Nah, atas pernyataan itu, teori konspirasi tentang HAARP semakin berkembang walaupun Profesor Michio Kaku tidak menyinggung HAARP pada wawancara tersebut. Seorang ilmuwan kelas dunia bernama Dr. Rosalie Bartel telah mengkonfirmasi bahwa militer Amerika sedang mengerjakan sebuah sistem pengatur cuaca sebagai senjata yang potensial. Bukan hanya Dr. Bartel yang mengatakan hal ini, mantan penasihat keamanan Gedung Putih bernama Zbigniew Brzezinski, susah banget ini ya namanya, Zbigniew Brzezinski juga meramalkan hal ini dalam bukunya yang berjudul Between Two Ages. Di dalam bukunya ia menulis,
Teknologi akan menyediakan teknik untuk melakukan peperangan rahasia yang hanya membutuhkan sedikit pasukan, seperti teknik memodifikasi cuaca yang dapat menimbulkan badai yang berkepanjangan. Lalu ada juga Mark Filterman, seorang mantan pejabat militer Prancis, pernah mengatakan bahwa Amerika telah memiliki teknologi untuk memanipulasi frekuensi radio untuk melepaskan kondisi cuaca tertentu seperti badai dan juga topan. Nah, konon pada tahun 2002, Rusia pernah mengkonfrontasi Amerika Serikat di hadapan PBB dengan menuduhnya telah menciptakan beberapa bencana di Rusia dengan eksperimen-eksperimennya. Gimana ya, walaupun Rusia mengkonfrontasi Amerika di hadapan PBB kan yang pegang juga Amerika ya, jadi susah kalau menurut gue ya. Nah, cara kerja HARP adalah dengan memanaskan ionosfer yang ada di langit. Hal ini dapat memanipulasi keadaan langit di sekitarnya, sehingga pada masa percobaan dapat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi badai, gempa bumi, gangguan sinyal, dan lain-lain. Nah, caranya dengan menentukan satu titik lokasi ionosfer yang akan dipanaskan. Lalu tekanan yang berada di atmosfer juga akan naik. Maka tekanan yang terbentuk dikumpulkan di satu titik dan terbentuklah manipulasi jet stream atau arus jet. Salah satu stasiun HARP di Alaska yang terdiri dari 360 antena, masing-masing antena menghasilkan daya pancar minimal sebesar 10.000 watt. Dan jika semua antena ini dinyalakan bersama-sama, maka akan menghasilkan 3,6 juta watt hingga miliaran watt. Gelombang radio tersebut dipancarkan ke atas ke lapisan luar atmosfer. Efeknya akan membuat atmosfer lapisan teratas menjadi hangat dan dapat membuat awan. Nah, aktivitas HARP ini juga bahkan dituding sebagai penyebab jatuhnya pesawat komersil, pemadaman listrik, penyakit fisik dan mental pada manusia seperti sindrom kelelahan kronis dan sindrom pelang teruk, serta mengontrol perasaan manusia. Jadi sebenarnya bisa digunakan dengan hal positif ya. Kalau bisa mengontrol perasaan manusia, misalkan kita lagi bad mood nih, pakai itu aja, jadi bisa good mood. Anggapan semacam itu bukan hanya beredar kalangan publik biasa, karena tokoh sekaliber Presiden Venezuela, Hugo Chavez, pun meyakininya. Bahkan Chavez menganggap HARP bertanggung jawab atas gempa Haiti tahun 2010. Gempa paling mematikan di benua Amerika sepanjang sejarah dengan lebih dari 80.000 nyawa terenggut. Terakhir, HARP juga dituding berada di balik munculnya badai Sandy yang merenggut lebih dari 160 nyawa sembari memporak-porandakan kawasan Karibia dan pantai timur Amerika Serikat termasuk metropolitan New York dengan total kerugian mencapai 20 miliar dolar Amerika. Gila sini. Kerugiannya gede banget. HARP juga dikaitkan dengan organisasi rahasia yang sangat terkenal yaitu Illuminati. Katanya tuh HARP ini digunakan oleh Illuminati untuk mengontrol populasi dunia. Bahkan disangkut pautkan juga dengan Dajjal. Katanya di akhir zaman itu Dajjal merekayasa cuaca menggunakan alat ini. Katanya tuh Dajjal itu nanti di akhir zaman dia bisa mengendalikan cuaca. Bukan gak mungkin sih pakai alat ini ya. Nah, ada juga beberapa kejadian-kejadian di dunia, khususnya bencana, yang diduga disebabkan oleh HARP ini. Yaitu salah satunya gempa di Turki dan Yunani. Gempa bumi pada Jumat 30 Oktober 2020 dengan magnitudo 7,0 telah melanda Laut Aegea yang berdampak di Turki dan Yunani. Gempa tersebut juga memicu tsunami mini yang menyebabkan jalan-jalan banjir di beberapa bagian provinsi Izmir di Turki, serta di Pulau Samos, Yunani. Nah, pertanggal 3 November 2020 dilaporkan korban jiwa telah mencapai 102 orang dengan 100 kematian terjadi di kota Izmir dan 2 lainnya di Pulau Samos. Dan banyak pihak yang menyangkut pautkan gempa bumi ini dan tsunami tersebut dengan teori konspirasi HARP atau Blue Beam. Hubungan Turki yang sedang memanas dengan Prancis juga menjadi bahan bakar bagi mereka yang mempercayai teori konspirasi bencana, di mana menurut logika konspirasi tersebut, Prancis meminta bantuan Amerika untuk menyerang Turki menggunakan HARP. Lalu ada banjir Cina.
Sungai meluap dengan ketinggian yang lebih dari biasanya. Danau Poyang mengalami peningkatan debit air yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu dengan ketinggian air 22,65 meter atau jauh lebih tinggi dari tingkat waspada, yaitu 19,5 meter. Akibat kondisi ini, pemerintah provinsi meningkatkan level penanganan banjir dari tingkat 2 ke tingkat 1. Satu level siaga tertinggi dari 4 tingkat yang ditetapkan oleh pemerintah Cina. Hujan tanpa henti yang mengguyur sebagian wilayah Cina membuat beberapa kota di sepanjang sungai Yangtze memperingatkan kemungkinan terjadinya banjir tinggi. Beberapa tempat bahkan sudah terendam banjir sejak beberapa waktu lalu. Ratusan orang dikabarkan telah dievakuasi akibat bencana banjir yang terjadi. Sekitar 141 orang dikabarkan meninggal dunia atau hilang sejak medio Juni 2020. Puluhan ribu rumah hancur akibat sapuan banjir. Curah hujan tinggi yang menjadi penyebab banjir besar di beberapa wilayah Cina saat ini merupakan yang tertinggi kedua sejak 1961. Namun disebut-sebut sebagai salah satu banjir terparah yang pernah menerpa daratan Cina. Nah, banjir ini diduga akibat oleh alat pengatur cuaca yaitu HARP. Situasi Amerika dan Cina yang memanas akhir-akhir ini bisa jadi menjadi salah satu pemicunya. Dan selain dua bencana alam ya, yang tadi disebutkan, banyak sekali bencana-bencana lain yang diduga merupakan hasil rekayasa dari HARP. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari HARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Dengan segala teori-teori yang boleh kalian percaya ataupun enggak ya, kan namanya juga teori. Kebenarannya belum bisa dipastikan gitu. Boleh kalian komen buat diskusi di bawah apakah HARP itu benar-benar bisa mengatur cuaca ataupun tidak. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.